Halo, mari kita mempelajari standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Materi standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara yang akan kita bahas kali ini adalah: pertama, pendahuluan yang terdiri dari ruang lingkup, tujuan, dan definisi. Kedua, perencanaan. Ketiga, pemerolehan bukti. Keempat, pengembangan temuan. Dan yang kelima adalah supervisi. Ruang lingkup yang akan kita pelajari meliputi perencanaan, pemerolehan bukti, pengembangan temuan, dan supervisi. Perencanaan berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksa dalam menghubungkan topik pemeriksaan yang akan dilakukan dengan perencanaan strategis BPK dan menyusun perencanaan untuk setiap penugasan pemeriksaan. Pemerolehan bukti berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksa dalam merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Pengembangan temuan pemeriksaan berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksa dalam mengembangkan temuan pemeriksaan berdasarkan bukti pemeriksaan yang diperoleh seperti ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria, unsur temuan, dan nantinya sebagai bahan untuk menarik kesimpulan. Supervisi berkaitan dengan tanggung jawab pemeriksa dalam memberikan arahan dan panduan kepada pemeriksa selama pemeriksaan untuk memastikan pencapaian tujuan pemeriksaan dan pemenuhan standar pemeriksaan. Sehingga tujuan dari standar ini adalah untuk merencanakan pemeriksaan yang berkualitas serta melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Beberapa definisi yang terdapat pada standar ini yakni: perencanaan strategis adalah proses penyusunan visi dan misi yang disusun BPK setiap periode 5 tahunan dan tertuang dalam dokumen rencana strategis. Perencanaan penugasan adalah proses yang meliputi penetapan strategi pemeriksaan secara keseluruhan dan pengembangan rencana pemeriksaan. Pengendalian intern adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dimonitor oleh pimpinan dan personel entitas yang bertanggung jawab. Risiko pemeriksaan adalah risiko terjadinya kemungkinan bahwa temuan, kesimpulan, dan/atau rekomendasi pemeriksa tidak benar atau tidak lengkap. Tujuan pemeriksaan berkaitan dengan alasan dilaksanakannya suatu pemeriksaan. Kriteria adalah tolak ukur yang digunakan dalam memeriksa dan menilai hal pokok, dalam hal ini informasi yang diungkapkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi sumber dari sampel yang akan dipilih. Risiko uji petik adalah risiko bahwa kesimpulan pemeriksa yang didasarkan pada sampel yang dipilih berbeda dengan kesimpulan. Supervisi adalah kegiatan yang mencakup pemberian arahan dan panduan kepada pemeriksa selama pemeriksaan. Kelangsungan usaha adalah asumsi bahwa suatu entitas dipandang bertahan dalam tugas dan fungsi atau bisnisnya untuk masa depan yang dapat diprediksi. Dan yang terakhir, indikasi awal kecurangan adalah tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Perencanaan pemeriksaan. BPK dan pemeriksa harus merencanakan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. BPK harus membuat perencanaan strategis, Renstra, untuk memenuhi pelaksanaan tugas pemeriksaan dan harapan pemangku kepentingan. Pemahaman atas Renstra diperlukan untuk memberikan arahan strategis dalam penyusunan rencana pemeriksaan tahunan, penentuan harapan penugasan, dan tujuan pemeriksaan. BPK harus berpedoman pada Renstra BPK dalam menyusun rencana tahunan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT, pemeriksa harus menentukan hal pokok yang akan diperiksa. Pemeriksa harus menetapkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan hal pokok tersebut. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penentuan hal pokok antara lain ekspektasi masyarakat dan materialitas suatu hal pokok. Dalam perencanaan pemeriksaan terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh pemeriksa. Terdapat 3 jenis pemeriksaan yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Masing-masing jenis pemeriksaan tersebut memiliki prosedur perencanaan tersendiri. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pemeriksa. Pertama, pemeriksa harus menyatakan secara jelas tujuan pemeriksaan atas informasi hal pokok atau hal pokok yang akan diperiksa. Selain itu, pemeriksa harus memastikan kejelasan setiap penugasan pemeriksaan yang dilakukan.
Informasi yang perlu dipahami bersama antara lain hal pokok, informasi hal pokok yang akan diperiksa, lingkup dan tujuan pemeriksaan, akses terhadap data yang dibutuhkan, laporan yang akan dihasilkan, proses pemeriksaan, pihak yang dapat dihubungi selama pemeriksaan, dan peran, serta tanggung jawab seluruh pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksa harus memperoleh pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok, informasi hal pokok yang diperiksa yang diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan materialitas, risiko, jenis dan sumber bukti, serta auditabilitas. Pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok, informasi hal pokok yang diperiksa dapat diperoleh dari beberapa hal berikut. Pertama, pengetahuan yang telah dimiliki pemeriksa atas entitas dan/atau hal pokok, informasi hal pokok yang diperiksa. Kedua, hasil pengumpulan informasi yang dilakukan selama pemeriksaan, dan yang terakhir yakni dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah hasil pemahaman atas pengendalian intern, penilaian risiko, serta temuan pemeriksaan. Pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok, informasi hal pokok yang sesuai dengan pemeriksaan bergantung pada pengetahuan pemeriksa atas lingkungan pengendalian. Pemahaman pemeriksa atas lingkungan pengendalian entitas merupakan hal yang penting. Karena lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas. Yang harus dilakukan pemeriksa yang ketiga yaitu, pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang memadai atas pengendalian intern dengan menggunakan pertimbangan profesional. Pemahaman atas pengendalian intern mencakup kondisi pengendalian intern yang relevan baik dari sisi waktu maupun substansi dengan pemeriksaan atau yang sifatnya material terhadap hal pokok, informasi hal pokok. Pertimbangan profesional digunakan untuk menentukan apakah suatu pengendalian secara individual atau bersama-sama dengan yang lain, merupakan hal yang relevan dengan pemeriksaan atau sifatnya material terhadap hal pokok, informasi hal pokok. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya serta pemahaman atas pengendalian intern yang relevan dengan pemeriksaan atau yang sifatnya material. Akan terkait dengan proses penilaian risiko, termasuk di dalamnya penilaian risiko adanya kecurangan dan ketidakpatutan. Efektivitas pengendalian intern yang relevan dengan pemeriksaan dapat mempengaruhi risiko pemeriksaan. Selanjutnya, pemeriksa dapat memodifikasi sifat, waktu, atau lingkup prosedur pemeriksaan sesuai dengan penilaian pemeriksa atas pengendalian intern dan hasil dari uji pengendalian intern. Hal yang keempat yakni, pemeriksa harus menilai dan merespons risiko pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional. Penilaian dan respons dilakukan dengan mempertimbangkan risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yang berhubungan dengan entitas dan hal pokok, informasi hal pokok yang diperiksa. Pemeriksa memperoleh pemahaman atas sistem pengendalian intern yang relevan dengan pemeriksaan, termasuk di dalamnya pengelolaan risiko yang dimiliki entitas yang diperiksa serta memadai atau tidaknya pengelolaan risiko tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Ketika memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan dengan pemeriksaan, pemeriksa harus mengevaluasi desain pengendalian tersebut dan memastikan apakah pengendalian tersebut memang dilakukan. Kelima, pemeriksa harus menetapkan kriteria yang tepat sebagai dasar untuk menilai hal pokok atau informasi hal pokok yang diperiksa. Penetapan kriteria dipengaruhi oleh hal pokok, informasi hal pokok yang diperiksa dan tujuan pemeriksaan. Kriteria dalam pemeriksaan keuangan berbentuk formal, yaitu standar akuntansi yang merupakan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh penyusun laporan keuangan. Dalam pemeriksaan kinerja, apabila tidak tersedia sumber kriteria formal yang sesuai dengan rancangan tujuan pemeriksaan, pemeriksa dapat mengembangkan kriteria pemeriksaan berdasarkan pada sumber tertentu dan diungkapkan secara transparan. Dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT dengan bentuk pemeriksaan kepatuhan, apabila pemeriksa mengidentifikasi adanya pertentangan antara beberapa sumber kriteria yang digunakan, pemeriksa harus menganalisis konsekuensi dari adanya pertentangan tersebut, dan meresponsnya dengan melakukan beberapa hal seperti memodifikasi tujuan pemeriksaan atau hal pokok, informasi hal pokok yang akan diperiksa, memutuskan untuk tidak melakukan penilaian atas hal pokok, informasi hal pokok, atau melibatkan para ahli untuk memperoleh pandangan atas adanya pertentangan beberapa sumber kriteria. Apabila berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa memutuskan untuk memilih salah satu sumber kriteria, pemeriksa harus mengungkapkan adanya pertentangan sumber kriteria dan alasan pemilihan sumber kriteria tertentu dalam LHP.
Pemeriksa dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas isu pertentangan sumber kriteria. Hal yang harus dilakukan pemeriksa yang keenam adalah pemeriksa harus mengidentifikasi dan mengukur risiko material sebagai akibat dari kecurangan. Pemeriksa harus mempertimbangkan materialitas pada seluruh proses pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional. Sesuatu dapat dinilai material jika pengetahuan mengenai hal tersebut mungkin akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna LHP. Materialitas meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif. Pertimbangan materialitas mempengaruhi keputusan mengenai sifat, waktu, dan luas prosedur pemeriksaan dan evaluasi hasil pemeriksaan. Khusus pemeriksaan kinerja dan PDTT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan, materialitas juga dipertimbangkan dalam penentuan topik dan kriteria pemeriksaan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan profesional dalam menentukan tingkat materialitas antara lain kebutuhan pengguna LHP, misalnya perhatian dari para pemangku kepentingan, kepentingan umum, dan dampak bagi masyarakat, karakteristik bawaan pada suatu hal atau sekelompok hal, konteks keterjadian suatu hal, dan persyaratan perundang-undangan. Yang ketujuh, pemeriksa harus memutakhirkan penilaian dan respons terhadap materialitas sepanjang proses pemeriksaan berdasarkan penilaian risiko dengan menggunakan pertimbangan profesional. Pemeriksa harus merancang prosedur yang memadai untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang memadai dan layak atas risiko kecurangan yang telah teridentifikasi. Dan hal terakhir yang harus dilakukan oleh pemeriksa adalah dalam pemeriksaan keuangan. Pemeriksa harus mempertimbangkan kelangsungan usaha, going concern, dan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal LHP. Oleh karena itu, pemeriksa harus memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk mengetahui adanya peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan entitas yang diperiksa terkait kelangsungan usaha, going concern, serta peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal LHP yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang telah diidentifikasi. Pemeriksa harus memutakhirkan rencana pemeriksaan apabila diperlukan selama proses pelaksanaan pemeriksaan. Dalam perencanaan penugasan pemeriksaan, pemeriksa harus menentukan tujuan, lingkup, kriteria dan metodologi pemeriksaan dengan jelas. Hal ini berlaku untuk setiap jenis pemeriksaan. Perencanaan yang baik akan membantu tim pemeriksa untuk mencapai tujuan pemeriksaan dengan efektif dan efisien. Hasil dari perencanaan pemeriksaan adalah program pemeriksaan yang berisi langkah-langkah pemeriksaan. Karena tiap jenis pemeriksaan memiliki karakteristik yang berbeda. Prosedur perencanaan berdasarkan jenis pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara terdiri dari pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan, pemahaman entitas dan proses bisnis, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, pelaksanaan prosedur analitis awal, pemahaman atas sistem pengendalian internal, identifikasi dan penilaian risiko awal, penetapan batas materialitas awal, penentuan metode uji petik, pemenuhan kebutuhan pemeriksa, dan penyusunan program pemeriksaan dan program kegiatan perorangan. Yang kedua, pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja terdiri dari penentuan topik potensial pemeriksaan, penyusunan program pemeriksaan pendahuluan, pemahaman entitas dan pengidentifikasian masalah, penentuan area kunci, penentuan tujuan dan lingkup pemeriksaan, penetapan kriteria pemeriksaan, penyusunan program pemeriksaan terinci. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu terdiri dari pemahaman tujuan dan harapan penugasan, pemahaman entitas, penilaian risiko dan SP, penetapan kriteria pemeriksaan, dan penyusunan P2 dan PKP. Demikian prosedur perencanaan pemeriksaan, BPK dan pemeriksa harus merencanakan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan jenis pemeriksaan berikut. Pemerolehan bukti. Dalam pemerolehan bukti, pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat dengan mengidentifikasikan sumber-sumber data potensial yang berasal dari entitas yang diperiksa, hasil analisis pemeriksa dan pihak-pihak lain. Pemeriksa dapat antara lain: 1. Memperoleh data dan informasi. Memperoleh data dan informasi dengan melakukan pengamatan, wawancara, survei, pengukuran.
2. Memperoleh bukti. Memperoleh bukti dengan menggunakan uji petik pemeriksaan untuk memberikan dasar bagi pemeriksa dalam menarik kesimpulan. 3. Perolehan data. Dalam menentukan perolehan data, pemeriksa dapat menggunakan metode pertimbangan profesional. 4. Tenaga ahli. Menggunakan tenaga ahli untuk membantu perancangan metodologi pemerolehan data dan informasi. Apabila pemeriksa menemukan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria, maka wajib untuk dilakukan pengembangan temuan. Pemeriksa dalam melakukan pengembangan temuan mempertimbangkan unsur temuan, yaitu kondisi, kriteria, akibat dan sebab dalam mengembangkan temuan pemeriksaan. Namun, unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan pemeriksaan bergantung pada tujuan pemeriksaan. Unsur temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang tujuan pemeriksaan telah dipenuhi. Selanjutnya kondisi kedua, yaitu apabila ditemukan indikasi awal kecurangan, maka pemeriksa harus menindaklanjuti indikasi awal kecurangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang wajib dilakukan. Ketentuan tersebut adalah mengusulkan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif. Tahap pelaksanaan pemeriksaan mencakup proses pengumpulan, analisis dan dokumentasi bukti pemeriksaan serta penyusunan temuan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan untuk tiap jenis pemeriksaan adalah sebagai berikut. Pelaksanaan bergantung pada jenis pemeriksaan, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memiliki bentuk yang berbeda. Berikut ditampilkan pelaksanaan bergantung pada jenis pemeriksaan. Supervisi dilakukan secara berjenjang untuk menjamin tercapainya tujuan pemeriksaan dan kualitas pernyataan sesuai standar. Sifat, luas supervisi dan review atas hasil pemeriksaan ditentukan oleh faktor jumlah personel dalam tim, pentingnya pekerjaan pemeriksaan dan pengalaman pemeriksa. Cakupan supervisi sendiri adalah memantau kemajuan pemeriksaan, mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan pemeriksa, termasuk kecukupan waktu pemeriksaan, kesesuaian pelaksanaan dengan pendekatan dalam perencanaan, dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan, mengarahkan pemeriksa ke hal signifikan dan identifikasi hal yang akan dikonsultasikan atau dipertimbangkan oleh pemeriksa yang berpengalaman. Sekian materi tentang standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Sampai bertemu pada lain kesempatan. Terima kasih.